Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait Information System Development. Pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang General System dan Sistem Informasi. Untuk itu disarankan untuk menyimak video tersebut sebelum menyaksikan video ini. Sehingga konsep daripada general system dan sistem informasi menjadi terbangun sehingga kita memahami kebutuhan akan pengembangan sistem informasi. Salah satu metode pengembangan sistem informasi yang cukup dikenal adalah System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem yang disingkat SDLC. Dapat kita lihat di sini, definisi daripada SDLC adalah sebuah pendekatan atau metode tahap demi tahap yang terstruktur untuk pengembangan sistem informasi. Artinya, di dalam SDLC mengandung beberapa tahap atau fase-fase untuk pengembangan sistem informasi itu sendiri. Nah, pada SDLC, output dari setiap fase merupakan input untuk fase berikutnya. SDLC juga cocok digunakan untuk kebutuhan sistem informasi yang memerlukan proses redesign. Nah, untuk memahami SDLC lebih detail, biasanya tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan namanya siklus hidup pengembangan sistem, maka diagram tersebut dibuat dalam bentuk siklus. Dapat kita lihat sebuah siklus daripada SDLC ada 7 tahapan atau 7 fase yang disampaikan oleh salah satunya oleh Huck dan Cummings tahun 2008 dalam bukunya Information Systems Essential, di mana tahapan tersebut mulai dari planning, analysis, design, development, testing, implementation, dan maintenance. Sementara Dennis dan kawan-kawan tahun 2009 dalam bukunya System Analysis and Design UML menyampaikan ada 4 tahapan yang diperlukan dalam System Development Life Cycle, yaitu planning, analysis, design, dan implementation. Nah, dapat kita lihat ada perbedaan antara diagram pertama dengan diagram kedua. Namun kalau kita telaah lebih detail, sebetulnya keduanya menjelaskan hal yang sama, namun pada yang diagram pertama proses implementasi dijelaskan secara lebih rinci hingga ke tahap maintenance. Nah, untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan pada tahapan tersebut, mana yang harus dipilih atau akan dipilih, itu amat sangat tergantung dengan kebutuhan masing-masing tentunya. Nah, pada dasarnya tadi seperti yang dijelaskan bahwa keduanya menjelaskan hal yang kurang lebih sama untuk tahapan atau fase pada SDLC. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa saja yang dilakukan pada setiap fase yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Jadi di tahap perencanaan ini sebetulnya ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, yaitu kita membatasi atau mendefinisikan skop daripada sistem yang akan kita bahas. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan mulai dari waktu yang dialokasikan berapa lama, kemudian sumber daya yang kita perlukan, cost yang akan kita keluarkan, benefit yang akan kita terima, dan lain sebagainya. Dan kemudian membuat rencana dasar persetujuan untuk pihak manajemen. Nah, pada fase ini kita juga perlu menganalisis kebutuhan untuk sistem yang akan kita buat. Analisis tersebut bisa jadi berasal dari kebutuhan atau request dari pihak manajemen untuk menghandle suatu problem yang mereka sedang hadapi, atau mereka sedang memiliki additional tasks atau tugas tambahan yang perlu sistem informasi.
Dan juga sistem diharapkan mampu memanfaatkan opportunity yang ada di depan. Nah, tahapan atau fase berikutnya adalah fase analisis, di mana fase analisis ini kita perlu mengetahui apa yang dilakukan user pada sistem yang ada saat ini atau current system. Dan kemudian juga apa yang user inginkan terhadap sistem yang akan kita bangun ke depannya. Serta pada tahap analisis juga kita mencari alternatif solusi awal. Nah, dari alternatif solusi awal mungkin ada beberapa alternatif yang kemudian kita bisa lakukan komparasi antara satu dengan yang lain sehingga mendapatkan solusi yang terbaik yang dibutuhkan daripada user. Selanjutnya adalah tahapan desain, di mana pada tahapan desain ini kita mengconvert dari alternatif solusi yang kita pilih ke logical dan physical specification. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun conceptual design, di mana pada conceptual design ini kita membangun overview daripada sistem. Secara umum gitu, kita bisa menggunakan diagram-diagram yang ada, bisa rich picture, bisa flowchart dan lain sebagainya untuk menggambarkan sistem yang sedang kita kembangkan gitu. Nah, selanjutnya logical design, di mana pada logical design kita juga merancang sistem yang sudah kita korelasikan dengan kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Bisa jadi terkait hardware ataupun sistem softwarenya. Nah, kemudian physical design merupakan desain yang bentuknya bisa diagram, input, proses, report, program, database, management system, dan lain sebagainya yang tentu kita pilih berdasarkan instrumen yang cocok. Bisa jadi menggunakan UML atau data flow diagram, ERD, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Nah, selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu fase implementasi. Dapat kita lihat di sini, sebetulnya kita mengaktifkan apa yang sebelumnya kita lakukan, yaitu pada proses desain sehingga dapat bekerja dengan baik atau dapat digunakan. Nah, tahapan-tahapan daripada implementasi itu ada coding, kemudian testing, documentation, hardware dan software installation, serta user training. Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapan yang ada di sini hampir sama dengan tahapan-tahapan yang ada pada diagram pertama daripada SDLC. Kita bisa lihat secara detail pada fase di tabel fase SDLC, maksud saya di tabel ini dari mulai fase planning, analysis, design, dan implementation. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas yang diperlukan pada setiap fase tersebut? Misalnya pada planning, ada yang namanya project initiation, di mana kita membangun sistem yang diinginkan gitu, atau sistem yang di request daripada klien. Kemudian baru melakukan feasibility study terhadap sistem yang akan kita bangun. Bagaimana kita misalnya merepresentasikan sistem tersebut dalam organisasi klien kita misalnya. Kemudian juga kita melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti pertimbangan secara ekonomi, pertimbangan secara teknis, secara operasional, secara aturan, kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian baru project management. Sehingga kita menerjemahkan project initiation tadi ke dalam kegiatan project management kita, mendevelop work plan, staff the project, control and direct the project. Nah, setelah kita melakukan proses perencanaan, kemudian kita melakukan proses analisis gitu. Pada proses analisis dapat kita lihat ada beberapa aktivitas yang dilakukan, yaitu
Pada tahap develop analysis strategi ini, kita menyusun strategi untuk melakukan proses analisis, misalnya melaksanakan proses interview, kemudian merancang architecture dan interfaces yang diperlukan, mendevelop databases dan file specification, serta membangun program. Nah, selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi kita diminta untuk mengkonstruk sistem tersebut tentu berdasarkan output sebelumnya. Ya, tadi seperti yang dijelaskan di depan bahwa pada fase SDLC setiap output pada setiap fasenya merupakan input pada fase berikutnya gitu. Aktivitas selanjutnya adalah instalasi daripada sistem dan kemudian membangun support plan-nya. Nah, untuk mengimplementasikan sistem development life cycle, kita memerlukan sistem development methodology. Sistem development methodology dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan formal untuk mengimplementasikan salah satunya SDLC yang merupakan Information System Development. Ada beberapa kategori daripada sistem development methodology yang dapat kita lihat di sini. Satu adalah structured design. Contohnya, salah satu contohnya adalah waterfall, kemudian rapid application development, contohnya prototype, kemudian agile development, contohnya agile itu sendiri. Secara lebih rinci akan kita lihat contoh-contoh tersebut dan perbedaannya. Namun yang paling penting adalah kita juga dapat membedakan antara metode pada information system development dengan metodologi. Bahwa metodologi adalah bagaimana kemudian kita mengimplementasikan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, kemudian dapat kita lihat beberapa contoh daripada development metodologi di sini atau disebut dengan model begitu. Waterfall, spiral, prototype dan agile. Ada beberapa faktor yang kita perhatikan di sini. Misalnya, faktor pertama adalah planning in early stage. Kita bisa lihat waterfall dan spiral memerlukan planning in early stage, sementara prototipe dan agile, prototipe memerlukan, sementara agile sifatnya probabilistik. Nah, kemudian handle large project, kita juga bisa lihat di sini waterfall dan prototipe tidak dapat menghandle proyek yang besar, sementara dimungkinkan untuk spiral dan agile. Untuk detail documentation yang diperlukan, spiral dan prototipe, spiral memerlukan, sementara prototipe hanya terbatas saja. Sementara pada agile dapat kita lihat masih memerlukan dokumentasi, tetapi bukan dokumentasi yang formal. Sementara waterfall dan spiral memiliki durasi yang panjang dan prototipe serta makan waktu yang panjang, sementara pada prototipe pendek dan pada agile setiap tahap harus menghasilkan output, sehingga di sini dikatakan fixed length sprint begitu. Kemudian team size dapat kita lihat juga bahwa waterfall dan spiral memerlukan tim yang besar, sementara prototipe dan agile memerlukan hanya tim kecil saja. Terkait user involvement di waterfall diperlukan pada bagian awal, sementara spiral memerlukan involvement dari user sangat tinggi, dan juga agile very high begitu, sangat tinggi, dan berbeda dengan prototipe yang hanya memerlukan involvement dari user pada awal stage saja. Nah, tentu saja untuk membahas metodologi atau di sini disebut dengan model memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga itu akan dibahas satu persatu pada kesempatan yang lain.
Pada video ini saya hanya sampai memperkenalkan metodologi pada SDLC saja. Silakan dilakukan pendalaman referensi yang diperlukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.